Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sobat Hukum ID, Hukum ID masih di Bali. Sekarang Hukum ID berada di Kantor Pertanahan Kota Denpasar atau Badan Pertanahan Kota Denpasar. Kenapa kita di sini? Karena Kota Denpasar baru saja meraih achievement atau penghargaan pelayanan prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi awal bulan Desember ini. Bersama kita Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Pak Fajar Nugroho Adi. Selamat pagi Pak, terima kasih waktunya. Kita dari Jakarta sudah disediakan waktu datang ke kantor Bapak. Waktu yang sangat berharga buat kita. Jadi agar pemirsa Hukum ID juga tahu bagaimana sih Kota Denpasar. Terutama ketika mulai pelayanan prima. Pagi Pak, sudah sangat warmly ini nih ya. Warm banget ini penyambutannya buat kita. Siap. Buat Hukum ID. Pak, kami datang ke sini ingin mengetahui atas penghargaan atau achievement yang diraih oleh Kota Denpasar, Badan Pertanahan Kota Denpasar. Pelayanan prima pada awal Desember lalu dari Kementerian Pan-RB. Apa sih Pak yang menurut Bapak ini? Ini kan penghargaan dari instansi lain ya Pak. Apa sih yang menurut Bapak ini kok Kota Denpasar bisa dapat sih gitu? Apa yang Bapak akan sampaikan itu? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berbicara penghargaan, apalagi itu penghargaan pelayanan prima, sebenarnya itu bukan tujuan utama kami. Oke. Bahwa kami tujuan utamanya ya memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Kami di Kantor Pertanahan Kota Denpasar boleh dibilang ya yang utamakan masyarakat merasakan apa yang kita kerjakan itu berdampak bagi user layanan kita, atau dalam bahasa internal kami namanya pemohon. Kita membuat sebuah layanan ya terstandar, bisa dimonitor masyarakat atau transparan, mudah, efektif, efisien. Nah, itu yang kami selalu tekankan, kami tanamkan ke teman-teman di internal kami, sosialisasi, internalisasi. Kalau teman-teman melakukan hal ini dengan baik, pada akhirnya masyarakat terlayani dengan baik, terus kemudian kami dianugerahi sebuah pelayanan ya dari instansi lain loh Pak. Alhamdulillah atas tungkara lah. Kami juga berterima kasih apa yang kami kerjakan artinya kan diapresiasi oleh instansi lain. Mungkin itu sebenarnya. Terkait pelayanan kan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pangan Nasional itu udah punya SOP dari dulu ya Pak. SOP yang sangat ya tidak inilah maksudnya. Memang sudah menjadi SOP yang sudah harus dilakukan. Tapi terkait pelayanan, karena BPN adalah instansi yang bersinggungan dengan masyarakat terkait pertanahan sebagai regulator pertanahan. Nah, itu ada inovasi nggak sih Pak? Salah satunya yang saya rasa ketika instansi lain memberikan penghargaan terhadap satu bentuk pelayanan, pasti ada inovasi dong. Apa BPN Kota Denpasar ini memberikan? Ada, di kami ada beberapa inovasi yang sebenarnya merupakan mengangkat karakter lokal kami, berangkat dari SOP kami. SOP kami kan sebenarnya tadi disampaikan sudah jelas. 1/2010 itu batas waktunya seperti apa, syaratnya seperti apa. Tetapi yang kami inovasikan, kami tingkatkan mungkin dari kemudahan, mungkin dari
kecepatan, seperti misalnya Roya Express. Roya Express di kami pemohon langsung Berapa lama tuh? itu bisa ditunggu Oh iya. dalam hitungan menit. Gitu. Asal nih, pemirsa Hukum Aidin ya, di Kota Denpasar, BPN Kota Denpasar, Anda pemohon langsung, memohon untuk Roya, datang, dijamin sama Pak Kepala Kantornya langsung, ditunggu, langsung selesai Iya. Pak ya. Terus kemudian yang kedua, kami ada yang namanya dari penatih dan lain sebagainya, yang prinsipnya itu merupakan percepatan dari SOP yang sudah ada. Di kementerian sebenarnya sudah diluncurkan yang namanya 7 layanan prioritas. Betul, 7 layanan prioritas. Di kami memprioritaskan seluruh layanan. Jadi berapa tuh, Bang? Seluruh layanan kami jalankan minimal sesuai dengan SOP. Dipantau dashboard itu adalah 7 prioritas, yaitu pengecekan, SKPT, peralihan, perubahan, hak tanggungan, Roya, ada 7. Nah, dari 7 layanan prioritas itu kami masih ada yang namanya penatih dengan syarat pemohon langsung seperti tadi. Iya. Itu kalau di SOP 1 2010 itu 7 hari, di 7 prioritas kementerian itu 5 hari, kami 4 hari. Oh, ini bukan tawar-menawar Pak ya, tapi karena pada prinsipnya kami sekedar ingin memberikan kemudahan, privilege bagi masyarakat pemohon langsung. Kami gelar karpet merah, kami permudah yang namanya masyarakat perkotaan meluangkan waktunya itu susah untuk mengakses sebuah layanan. Ketika mereka datang langsung, kenapa tidak kita berikan sebuah privilege? Bukan masalah angka 7 menjadi 5 menjadi 4, tetapi kita menyadari bahwa mereka itu sangat layak untuk diberikan kemudahan. Kalau secara angka-angka berapa average per hari Pak pemohon di Kota Denpasar? Di kami itu kurang lebih total layanan itu yang sedang kita kerjakan itu 40-an. 40. Iya. Okay. Kami tahu angka itu karena kami saat ini sedang pilot project juga. Gimana kalau seluruh layanan itu nanti dielektronikan. Kami otomasikan prosesnya sehingga berkas yang masuk itu layanan apapun itu kami otomasikan. Kami digitalkan sehingga prosesnya nanti bisa dijalankan secara elektronik. Nah, rata-rata itu sehari 40 di kami. 40. Dan itu dengan target percepatan, Pak ya? Dicepatkan gitu maksudnya? 40 itu seluruh yang nggak boleh lama-lama lah bahasa gampang. Iya, kami prioritaskan pelaksanaan. Sudah menyinggung masalah elektronik nih Pak. Siap. Secara infrastruktur dan SDM untuk melaksanakan layanan elektronik sudah siap Kota Denpasar? Alhamdulillahnya di kantor pertanahan Denpasar ini meskipun saya belum apa nih? Belum lama. Iya, saya belum lama. Militansi teman-teman ini sudah teruji. Teman-teman sudah mengajukan kota lengkap tuh dimulai proses 2019. Terus kemudian melalui PTSL, PTKL 2023 awal di bulan Januari itu ditetapkan kota lengkap. Dari kota lengkap kita bergerak lanjut untuk persiapan elektronik, validasi dan lain sebagainya. Teman-teman ini sangat militan untuk mengerjakan itu. Jumlah SDM di kami itu 150. Terdiri dari yang separuh ASN, separuh P3K, dan PPNP. Masih ada ya Pak ya. Oke. Jadi sudah kota lengkap. Jadi saya perlu kasih tahu juga kepada pemirsa Hukum ID, kantor pertanahan Kota Denpasar sudah menjadi kota lengkap pada awal Januari 2023 dan pertama di Indonesia yang menjadi kota lengkap ya Pak ya. Ditetapkan menjadi kota lengkap. Secara apa Pak? Boleh dijelaskan nggak? Kenapa sih dibilang lengkap? Jadi
Denpasar bisa ditetapkan menjadi sebuah kota lengkap itu karena bisa menjawab pertanyaan mendasar juga ketika ditanya oleh siapapun. Di Denpasar itu jumlah bidang tanah ada berapa? Baik. Kami bisa menjawab, oh jumlah bidang tanah 200.000. Berarti sudah terdaftar. Total. Terpetakan. Iya. Total bidang tanahnya kita bisa menjawab. Yang sudah terdaftar ada berapa? Yang belum terdaftar itu sudah terpetakan. Ini maksudnya kota lengkap. Gitu. Ya. Jadi dari 200.199 itu sudah terdaftar, sisanya itu sudah terpetakan. Baik. Di database kami. Jadi itu yang dinamakan kota lengkap dan sudah dideklarasikan, maaf, sudah dideklarasikan ya bersama Pak Menteri dulu, Menteri ATR BPN Pak Hadi Cahyanto bersama Pak Gubernur atau Pak Wali Kota waktu itu ya? Gubernur. Pak Gubernur ya? Iya. Oke. Luar biasa. Oke, sekarang kita nanti Pak Kakan, Pak Kepala Kantor Pak Fajar menjanjikan kita untuk tour nih ngeliat kantor ya. Tapi sebelum tour, saya juga masih mau apa ya berbicara. Tapi lebih enak kita tour aja dulu. Kita minta izin Pak Kakan dan stafnya ini di sini ada buka. Sebenarnya ada tambahan ada info. Pak kasih. Silakan Pak. Ada tambahan info setelah kami ditetapkan kota lengkap. Sudah ditetapkan menjadi lokasi pilot project. Di Denpasar ini sudah menerbitkan sertifikat elektronik instansi pemerintah, badan hukum maupun perorangan. Oke, kalau kayak gitu, gini aja sebentar aja nih kita nih ya pemirsa bahwa terkait sertifikat elektronik kita teruskan dari wawancara hukum ID dengan Pak Kakanwil Bali nih Pak Andri Sofiandri kemarin, Nopiandri, bahwa Bali sudah siap menjalankan sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik salah satunya adalah yang menjadi pilot project ini di Kota Denpasar ya Pak Fajar ya. Nah, bahkan sosialisasinya kami terus menerus. Di Kota Denpasar ini antusiasme masyarakat perorangan untuk dilakukan alih media, diterbitkan alih media dari sertifikat analog yang seperti biasa nih yang hijau-hijau itu ya. Iya. Nah sekarang Pak Kakanta ini mau menjelaskan ini loh sertifikat elektronik. Iya. Boleh maju itunya sebentar atau di zoom. Okay. Jadi sebenarnya sertifikat elektronik itu kita menjawab apa yang menjadi kelemahan di sertifikat hijau itu. Ya, sertifikat analog fisik sertifikat fisik analog. Buku sertifikat yang terkenal ya. Nah, buku sertifikat buku kelihatan. Sertifikat yang sudah dicetak itu ternyata sudah banyak perusahaan percetakan yang sanggup untuk mencetak. Nah, jadi ini hanya satu lembar, Pak, sertifikat. Sertifikat elektronik itu bisa dicetak dalam satu lembar, bolak-balik. Tetapi kalau nama yang menjadi subjeknya itu banyak, dia bisa nambah lembar tambahan berapapun. Termasuk gambar ukurnya semua. Di halaman sebaliknya dicetakkan gambar ukurnya. Riwayatnya juga. Ini seperti belangko secure paper uang ini. Oh, jadi ini cek seperti uang palsu. Jadi jadi ini kertas khusus ya. Kertas khusus. Ya. Jadi kami sosialisasi ke masyarakat, ini lebih secure. Sudah disosialisasi. Sudah, kami di Denpasar. Yang penting edukasinya. Edukasi Pak. Sudah, kami ke PPAT, ke mitra kita dan radio. Kemarin kami interview dengan Hard Rock FM, juga ke masyarakat. Makanya kami berhasil menerbitkan sertifikat elektronik. Nah ini ada kalau dipakai ultraviolet nggak kelihatan, mata telanjang nggak kelihatan. Nah tapi pakai ultraviolet kelihatan. Ada fitur-fitur security-nya. Nah ini yang lebih. Ini ada di sini ada. Ini menggunakan kaca film khusus. Betul. Seperti halnya kita mencek. Jadi ini uang kertas palsu. Blanko khusus seperti layaknya uang. Iya. Sobat hukum ID. Masyarakat semoga dengan sertifikat elektronik ini dari sisi security kita bisa menjawab. Kalau blankonya saja aman, kita amankan kembali database. Jadi saya mau minta gini aja Pak,
sebagai closing statement kita di ruangan ini sebelum kita tur ke ini, saya minta Pak Fajar sebagai kepala kantor untuk memberikan kepada masyarakat edukasi singkat tentang sertifikat elektronik. Utamanya kan jangan takut ya. Jangan takut, jangan ragu. Silakan Pak Fajar. Jadi kepada seluruh pemohon layanan pertanahan, kantor pertanahan di seluruh Indonesia, khususnya kantor pertanahan Kota Denpasar, bahwa sertifikat elektronik itu bukan merupakan barang yang menakutkan, tapi justru menjawab, meningkatkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat dengan menjamin lebih aman dari sisi belangkonya, terus kemudian menjamin lebih aman database pertanahannya. Kalau elektronik itu bisa ditelusuri rekam jejak digitalnya. Kalau analog kita kesulitan untuk meneliti. Dan kata disitulah terjawab. Pak Menteri juga salah satu yang memotong, yang menumpas kegiatan tindak pidana pertanahan, atau yang lebih ngetop sekarang mafia pertanahan, adalah sertifikat. Salah satu solusi. Sudah dijalankan ini, sudah ada yang menerima? Sudah. Perorangan sudah satu. Yang di istana kemarin? Oh bukan, itu kemarin dari Badung. Oh sorry, maaf ya. Dari Badung, tapi kami satu Bali itu ditetapkan menjadi lokasi pilot project penerbitan sertifikat elektronik. Jadi Denpasar, Badung dan lain sebagainya kami bisa mulai menerapkan ini. Kami menerbitkan ini mungkin di awal Desember kemarin juga. Di luar BMN, di luar Badan Hukum, perorangan. Sudah. Oke, jadi masyarakat Kota Denpasar khususnya jangan ragu nih kata Pak Kepala Kantor bahwa segera alihkan ya dari bukan berarti ini bukan kewajiban ya Pak, bukan. Jadi segera dialihkan sertifikat analog Anda semua yang di Kota Denpasar ini menjadi sertifikat elektronik. Dan jaminannya sudah ada semua, keamanannya secara cyber ya Pak ya, secara cyber maupun secara hukum sudah pastinya, karena di sertifikat elektronik ini terbit dengan beberapa peraturan. Maksudnya peraturan hukumnya juga ada undang-undangnya. Jadi jangan takut. Dan salah satu ketika Anda alih mediakan menjadi sertifikat elektronik, berarti masyarakat membantu menutup celah dari kegiatan tindak pidana pertanahan. Jadi kita sekarang boleh nih Pak ya, diajak tur kantor Kota Denpasar. Ini makasih nih diajak tur kantor. Saya tertarik melihat ini ada achievement wall ya. Jadi penghargaan yang diterima oleh Kantor Kota Denpasar. Ini apa aja nih Pak? Boleh jelasin Pak? Jadi ini beberapa achievement yang kami terima. Jadi ada penganugerahan BBK. Waktu pertama kami. Sudah dapat BBK? Sudah, 2021 kami dapat BBK. Terus KEPP, pelayanan prima, kami sebenarnya bukan hanya tahun ini, tapi beberapa tahun terakhir kami dari juga. Pan RB juga? Pan RB juga. Biasa nih. Jadi masalah pelayanan prima bukan tahun ini aja nih, pemirsa Hukum ID. Jadi Kota Denpasar, BPN Kota Denpasar, ini sudah berapa kali Pak jadi? 2022, 2023. 2 kali. Iya. Jadi sudah banyak penghargaan, itu menunjukkan bahwa kinerja satuan kerja atau kantor penatahannya sangat baik ya Pak ya. Siap. Terus kemudian ada penetapan kota lengkap, terus kemudian ada beberapa kota lengkap ya. Iya. Dari instansi-instansi ombudsman dan lain sebagainya. Terus ini ada dari instansi-instansi yang melakukan studi tiru juga ke kami. Benar. Ada. Banyak ya Pak ya. Jadi banyak juga dari instansi studi tiru yang melaksanakan kegiatan di kantor pertanahan Kota Denpasar. Ya, kemana lagi nih kita Pak? Kalau boleh nanti layanan elektronik. Oh ya? Iya. Jadi dapur apa tuh yang bisa dijelasin Pak? Jadi syarat
layanan elektronik bisa berjalan itu kan database yang ada di kami itu sudah lengkap, sesuai, valid, dan benar. Mohon izin ya, Mas-mas, Mbak-mbak, dari Hukum ID ini mau lihat bagaimana. Ya. Mohon maaf mengganggu ya. Siap. Gitu. Nah ini teman-teman ini melakukan validasi data yang ada di buku tanah dan surat ukur untuk dilengkapi, disesuaikan catatannya antara catatan yang ada di analog dengan yang di database. Jadi dari Pusdatin ya. Iya. Okay. Jadi ketika nanti layanan datang kan mau dijalankan secara elektronik, catatan di database ini sudah benar-benar identik, lengkap dan sesuai. Ini banyak nih Pak. Ini bisa kekejar nih Pak. Teman-temannya, ya Mas ya, bisa kekejar nih segini banyak nih. Bisa ya. Berapa lama ini ngerjain begini? Jam kantor bisa? Atau harus berapa hari? Setup beginilah. Berapa ada lama? Target harian. Nggak apa-apa ya ditargetin ya. Memang harus ditarget kan kalau kerja. Oke, jadi nah ini yang bekerja. Jadi dapurnya layanan elektronik nanti di sini. Ini hasilnya itu adalah pra buku tanah elektronik dan pra surat ukur elektronik. Nanti tinggal disahkan, itu menjadi sertifikat elektronik. Dari sini kemana Pak Kakan? Dari sini sudah tinggal disahkan jadi sertifikat elektronik. Wah, cepat dong berarti ya? Iya. Jadi dengan gini direncanakan berapa lama selesai? Dari nol, bahasa awamnya dari nol. Kami untuk saat ini sehari itu sekitar 800 yang bisa kami kerjakan. Di Denpasar ada 200.000 bidang. Nah, bisa dihitung. Tapi yang utama meskipun kami diesel, tapi kami bekerja dan dengan kondisi yang seadanya, tetapi kami konsisten melakukan validasi ini. Kerja militan, kerja Spartan, tapi tetap betul, akuntabel. militan dan Spartan. Dipertanggungjawabkan karena ini kan produk hukum. Produk hukum. Siap. Ini adik-adik ini baru sarjana hukum penerimaan 2000 berapa? 2022. Sarjana hukum. Di sini. Jadi sarjana hukum elektronik. Gitu. Dari 2002, wah fresh graduate sekali ya. Karena kerjanya juga biar cepat ya. Iya. Jadi sarjana hukum banyak juga yang sarjana ya di kantor. Hebat. Oke, mohon izin. Terima kasih ya mengganggu semuanya. Sukses. Ya, silakan Pak Kami. Oke. Jadi izin Bapak, ini loket layanan kami. Karena kami sudah ditetapkan kota lengkap, jadi seluruh berkas permohonan itu masuk di sini. Oh, di Beli Beni. Masuk Beli Beni ya. Saya mau manggil Mas, tapi ini lagi di Bali, jadi harus pakai Beli ya. Jadi bidang tanah yang masuk itu dicek dulu. Apakah overlap, apakah dia clear bidang tanahnya, bukan berkasnya, Pak? Bukan. Oke. Karena kami kan sudah punya data seluruh yang ada di Denpasar. Nah setelah ini baru sesuai dengan jenis layanannya. Ini adalah informasi untuk pengukuran dan pemetaan. Oh, berarti ini istilahnya apa? Cek plot ya kalau nggak salah ya? Iya. Oke. Cek plot. Karena datanya sudah lengkap, cek plot kami bisa dilakukan dengan cepat. Oke, jadi ada A, B, terus nanti terus loketnya tidak besar seperti di kota-kota besar di Jawa, tapi kami kecil. Mohon izin Bu. Izin Ini masyarakat pemohon dari Jakarta Bu, dari Hukum ID. Jadi Kota Denpasar ini baru dapat penghargaan pelayanan prima. Berarti benar nggak sih pelayanan prima? Kita cek di sini. Nah ini masing-masing counter. Nah ini yang boleh dibilang karpet merahnya kalau pemohon langsung. Pemohon langsung. Jadi ini lagi pakai baju adat. Kamis kami pakai baju adat. Kebetulan kita hari Kamis kebetulan pakai baju adat juga ya. Iya.
Jadi benar-benar karakter dan ciri khas kota Bali lah, kota Denpasar. Jadi ini yang pemohon langsung karpet. Yang ini Ya, mulai Mbak, karpet merah. ada pemohon langsung nggak hari ini? Belum. Tadi ada. Oh, kita yang telat ya. Izin Mbak. Ini pemohon langsung. Oh, ini pemohon langsung. Iya. Bapak mohon langsung, pelayanannya apa Pak? Bagus diperkirakan. Pelayanan Bapak permohonannya apa? Untuk Roya. 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 Ini Pak Roya Kakan tadi Express. janji bisa ditunggu loh. Iya katanya sih tadi Bang. Bisa ditunggu ya. 2 jam katanya. Nah, jadi Ditunggu sobat saja. Sukabali, ini Bapak ini mohon Roya cepat karena pemohon langsung. Hari ini berapa lama Pak? Ditunggu dalam berapa lama? 2 atau 3 jam. Berarti Bapak nggak usah keluar kantor atau ngopi di luar kantor sebentar. Terus Bapak kesini lagi sudah jadi Pak ya? Iya. Kalau pemohon langsung kami berikan privilege memang. Ya. Karpetnya aja merah, Pak. Oke, pakai barrier apa? Dan di sana ada ruang Pak. Dan ini ada ruang bermain anak-anak dan Kalau konsultasi. Jadi ini sudah menjadi ruangan yang standar pelayanan ya. Iya. Ini buat anak-anak, terus ini ruang Manajer loket. Manajer Kalau loket, ada yang langsung perlu konsultasi. dipertanyakan, Ya, dari konsultasinya. masyarakat. Loketnya nggak besar Pak, tapi harus apa? Tetap ini ya, tetap Harus harus bisa maksimal ya. Iya, ngalir. Jadi di ruangan ini juga di setiap kantor pertanahan harus dijabarkan ke masyarakat pemohon siapa ininya ya Pak ya. Iya. Siapa petugas-petugasnya. Iya, petugas-petugasnya. Jadi nggak ditutup-tutupi. Ya silakan. Oke. Ya sudah. Jadi Pak. mungkin itu. Pemirsa Hukum ID, Sobat Hukum ID, demikianlah liputan Hukum ID di Provinsi Bali. Kami datang di kantor pertanahan, kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, dan sekarang kami mengakhiri juga di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali. Nah, di sini ada rekan-rekan staf dari Kanwil Provinsi Bali. Saya terima kasih banyak ya Mas, Mbak, atas sambutan yang hangat di Bali. Kita ketemu di lain waktu, Sobat Hukum ID, pemirsa Hukum ID, sampai jumpa.